Aku suka ini yang nantang-nantang aku ini. Nah, naik. Mana tadi itu si kocak Lord Squall tadi, mana Lord Squall yang tadi berdiskusi sama Uni? Ini mumpung Uni Riva lagi makan, kau ngobrol sama saya aja. Ayo. Ayo, buka kameramu yuk, silakan. Ayo, buka kamera, Dek. Ayo. Buka kamera dulu. Sabar. HP-nya nggak ada kamera. Oh, ada kamera. Ya, kau diskusi sama aku mau nggak? Sesuai perikop aja itu, Bible kitab suci. Oke, mau nggak gua jawab? Oh, Oke, pakai Bible itu, kitab suci. Oke, silakan. Oke, Buktikan gua kepada jawab. saya. Sebentar. Oke. Sebentar. Apa yang dimaksud daripada kitab suci menurut Anda? Ya silakan kamu buka di kamus KBBI. Apa arti suci itu? Enggak. Apa itu kitab suci menurut Anda? Menurutmu pribadi apa? Ini menurut logika saya, pemahaman saya atau mau ngomong pakai data ini? Menurut apa ini? Kamu Abang Das, assalamualaikum Bang Ardi. Abang Das, assalamualaikum. Masih nge-lag. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selamat malam, Lord Squall, penyembah manusia. Lanjut. Abang mau sama Bang Ardi atau mau sama saya? Kasih aku Nah, dulu nih, Bang. jangan sama saya, jangan sama saya. Kau nggak usah ngomong sembarangan Lord Squall, kau botol kau pun bodoh. Iya sama dia juga. Ya kau botol. Ya udah lanjut. Iya, saya mau tanya sama kau, menurutmu kitab sucimu itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Firman Tuhan lah. Kau buktikan bahwa kitab sucimu itu adalah firman Tuhan, silakan. Oke. Lu buka sekarang 2 Petrus 1 ayat 16. Lu buka. Apa katanya di situ? Iya, lu baca di situ. Iya, buktikan apa bukakan, apa bacakan. Lu buka lu. Ya gimana kalau data lu nggak boleh ya. Lu bawa data, lu bacakan, Ten. Oke. Bacakan dulu, bacakan. Ten, Ini pahamilah, Ten. Saiful, diam dulu Saiful. Bukan Udah, kau jangan diam Bang. terlalu Ten. Udah usah kau nyentuh sama aku, ludahin kau nanti. Udah cepet dah. ayat 20 ya. Yang baca. terutama harus kamu ketahui. Hmm. Iyalah. Suaranya kok bahwa kecil ya? Lord Seksual, suaramu kecil, Kecil banget itu. Coba Gua gedein. pakai noise cancelling di sini. Gua bukan lagi di rumah. Suka hati Ya udah, lu udah, lah, lanjut. mau pakai handling nggak handling suka hati lu. Ya udah lanjut lah. Ayat 20 kan. Hmm. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Hmm. Itu kan sudah menjelaskan kan? Oke. Alkitab itu kitab Biar aja. suci. Udah. Ya, kalau di situ ada Bible kan. Sekarang bukakan saya Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 buka. Buka, Enggak, bacakan. yang tadi. Iya, itu aku jawab. Betul tidak? Itu aku jawab. Aku bantah pakai Biblemu sendiri. Kenapa kau takut? Enggak, jawab dulu yang tadi. Sesuai Iya, kenapa tidak? kau takut? Enggak, jawab dulu sesuai tidak? Yang mau jawab. Kenapa kau takut? Enggak, ya kan tadi kan. Takut. Kukira pintar. Lu bikin tema. Iya, kita buktikan apakah Bible ini kitab suci. Itu kan udah kau jawab. Sekarang ku bantah pakai dalil yang tertulis di dalam Biblemu. Saya buktikan kalau Biblemu ini dituliskan itu menurut anggapan orang berdasarkan gosip yang beredar di masyarakat pada saat itu. Silakan. Bacakan Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Bacakan dengan keras. Sabar. Ya. Bacakan dengan lantang dan keras. Lukas pasal 1 ayat berapa? Coba. Kurang Ayat lebih. 1 sampai 4. Sampai 4. Bacakan. Ini perikopnya ini pendahuluan. Itu skripsi apa kitab suci itu? Hah? Kenapa? Skripsi apa kitab suci? Kok ada pendahuluan perikopnya? Ini Kok kan nggak pakai abstrak? ini kan diterjemahkan, Mbak. Astaga. Oh, di teks originalnya lo nggak ada perikop. Ya lu Kok kalau pendahuluan? Kalau lu nggak terima kenapa begini gugat. Enggak. Aku nanya, bukan nggak terima, nanya. Aku pikir skripsi tadi yang kau baca. Udah stop aja gitu. Oh ya udah, baca ayat 1 Kok sampai nggak 4. pakai abstrak, Bal? Kok pakai pendahuluan? Ya itu ya, aku juga bingung. Ini kan temanya, ini kan pendahuluan. Ya udah lanjut. Memang nggak ada Lanjut kitab baca. suci pendahuluan. Skripsi ini. Aku nggak yakin kau baca kitab suci ini. Jangan-jangan skripsi yang kau baca.
makanya lu kalau baca Alkitab itu harus sesuai. Ini kita Lukas ini kita apa sih maksudnya gitu. Ya udah, Lukas Ya, ini baca firman dulu, Tuhan baca bukan? dulu. Firman Tuhan nggak? Baca Bukan. dulu. Enggak, sedikit saya tanya. Apakah kitab Lukas itu firman Tuhan? Firman Tuhan. Ya, Oke, baca Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Baca dengan keras. Oke, gue baca sekarang ya. Lukas pasal 1 ayat 1 1 sampai 4. Sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semua adalah saksi mata dari pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Apa yang salah di situ? Ada nggak di situ tertulis hasil penyelidikan? Nggak ada. Ah, ada. Nggak ada. Nggak ada penyelidikan di situ. Nggak Tidak ada. melakukan penyelidikan. Coba baca Nggak lagi ada ayat hasil 2. penyelidikan nggak ada. Yang ada itu Coba baca lagi. karena setelah aku menyelidiki. Iya, menyelidiki. Iya. Menurutmu kitab suci itu masuk akal nggak diselidiki? Masuk akal lah untuk diselidiki dan untuk dipelajari. Masuk akal. Dan membukukannya secara teratur bagimu. Ya iyalah, harus lah. Apa yang salah? Apa yang salah tuh? Firman Tuhan itu. Iya iyalah firman Tuhan. Apa yang salah coba? Dari mana datangnya firman Tuhan ini? Dari Yesus. Dari Yesus. Disampaikan kepada siapa? Kepada murid-murid Yesus. Kepada murid-murid Yesus. Lukas ini murid Yesus bukan? Murid Yesus. Orang yang kontak langsung dengan Yesus bukan? Pak Saiful, Namanya juga murid-murid biar Yesus. mereka berdua Pak Saiful, biar kita nggak disangka keroyokan Pak Saiful. Betul. Iyalah gitu. Oke, dia kontak langsung tidak dengan Yesus? Iya, murid-murid Yesus ya iyalah. Lukas ini kontak langsung tidak dengan Yesus? Kontak langsung bisa berdekatan gitu. Iya, berbicara langsung dengan Yesus. Dia menerima firman langsung dari Yesus. Macet. Wah, Macet. iya udah gua jawab ya. Buktikan kepada saya bahwa Lukas benar-benar menerima firman yang langsung keluar dari mulut Yesus. Enggak, Buktikan. ini udah di luar kita. Banyak putri udah lompat ke sana. Buktikan kepada saya bahwa Lukas benar-benar menerima firman langsung yang disampaikan oleh Yesus kepada Lukas. Dan buktikan kepada saya bahwa Lukas benar-benar menerima. Sabar saudara, sabar. Ya, Lukas Bang ini Abi, adalah jangan dipotong dulu. Kita Ya, Bang Muslim Abi. diam semua. Bang Abi nanti sama saya. Bang Abi Ya, diam nanti dulu Bang di Abi situ. nanti sama Bang Abi ya. Makan pangsit dulu, di mute dulu. Kita biar dengarkan mereka berdua diskusi biar nggak terkesan keroyokan gitu ya. Ya, betul. Oke, buktikan Ini kan- kepada saya. Ini kan Apakah fokusnya Lukas ini kemana mendapat legitimasi langsung dari Yesus untuk menuliskan Gospel Lukas yang diklaim ini adalah firman Tuhan yang sumber datangnya langsung dari Yesus? Buktikan. Kalau Anda tidak bisa membuktikan berarti berdasarkan gosip yang beredar. Sabar. Ya, buktikan, Sabar. buktikan. Walaupun sudah di luar ini, sudah di luar pembahasan kita ini. Bukan di luar pembahasan, buktikan. Kan di situ kan apa? Bible. Kitab suci itu harus otentik, saudara. Kenapa dia menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan? Kenapa dia menuliskan anggapan orang? Kenapa dia menuliskan yang bersumber dari kabar yang beredar di masyarakat pada saat itu? Kalau Anda mengatakan Lukas adalah murid Yesus yang langsung kontak dengan Yesus, artinya harus bisa Anda buktikan bahwa Lukas adalah orang yang langsung menerima firman dari Yesus di zaman itu. Silakan. Kalau kau bodoh, nggak usah diskusi. Gimana gua mau jawab? Ya buktikan. Lu ngomong terus. Buktikan. Ya udah buktikan. Sabar ya, gua cari datanya. Lu buka Markus 16 ayat 15. Oh, Markus. Nah, Markus nanti dulu Markus. Sebentar Markus. Lukas dulu. tadi aja lu lompat ke Lukas tadi. Gua jawab ini lu lompat ke Lukas gitu. Masa gua Tadi kita bicara Lukas. Apakah Lukas ini murid Yesus? Iya benar katamu. Apakah Lukas ini yang menerima firman dari... Oh, Markus.
Jangan Markus, Lukas. Saya berbicara Lukas kok Markus. Waduh, salah emot. Astaga. Buktikan. Kau kan congor. Kalau sama Uniriva kau seperti itu. Sama saya kau musuhmu. Ayo. Buktikan. Bukan aku sih. Saudara, jangan out of context. Yang saya bicarakan ada Lukas. Saya tidak berbicara tentang Matius. Saya tidak berbicara tentang Markus. Saya tidak berbicara tentang Yohanes. Pertanyaan saya. Apakah Gospel Yohanes, Gospel Lukas, ya, Gospel Yohanes, Gospel Lukas, Gospel Matius, Gospel Markus dituliskan dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda? Jawab. Lu bacalah ayat itu siapa yang astaga. Tampak botolnya pemain FF. Baru 2 hari nonton diskusi lintas agama langsung sok-sokan. Baru 2 hari nonton diskusi lintas agama sok-sokan. Ya kau belajar. Ini kan pembahasannya apa, Bible? Itu kan? Buktikan kepada saya bahwa Lukas adalah orang yang langsung menerima firman dari Tuhanmu itu Yesus. Silakan. Tadi kau udah Markus. Macet. Markus. Mencret kau. Sok-sokan kau lagi, congor lagi kau, bodoh. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala Di mana tertulis Itu Markus? menjelaskan. Markus 16 ayat 15 itu ayat palsu. Nah, ini Tidak lu- didapati di dalam. Kalau aku bisa buktikan apa? Kalau saya bisa buktikan, kamu apa? Enggak. Apa kitab pertama? Ini palsu. Kalau bisa kubuktikan? Palsu. Loh. Palsu. Markus Aku bilang mengatakan, ini saya kata Bible mengatakan, saya buka live ini, dengarkan saya. Saya menyatakan bahwa Markus 16, diam. Oh diam. Saya menyatakan bahwa Markus 16 ya, ayat 9 sampai 20 tidak didapati di dalam Kodeks Sinaiticus yang menjadi rujukan awal dituliskannya Bible Anda. Dan ada pendapat dari beberapa petinggi Kristen, mereka menyatakan bahwa benar Markus 16 ayat 9 sampai ke 20 adalah ayat sisipan. Dan satu poin penting yang harus kau ingat, yang lagi kita bahas adalah Gospel Lukas. Kenapa kau lari ke Markus? Jangan kemana-mana, fokus ke Lukas. Iya, yang kemana-mana kan ini. Nggak usah kau bawa yang lain-lain, nanti kalau kau buktikan hancurnya kitabmu, kau merana di sini. Yang merana siapa yang merana di sini? Ya sudah, kau buktikan bahwa Lukas adalah orang yang langsung menerima firman dari Yesus. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Tadi Nggak saya ada. udah jawab. Nggak ada. Silakan buktikan, Bos. Kalau saya Nanti dulu, kau buka nanti kamera, dulu. kau buka kamera, ya. Kau buka kamera. Kalau saya buktikan, kau mau syahadat, buka kameramu. Saya nggak bisa kamera, saya nggak bisa kamera. Bacot Tolong buktikan. kau. Udah Mana kau lain dikatakan kelasku saya lah. itu? Kau bukan kelasku diskusi lain lah kau. Oke, Aduh, saya mau- kau belajar dulu lah. Silakan. Jangan belajar dulu lah. Silakan buktikan. Nah, kau belajar dulu, belajar dulu. Silakan buktikan. Kau buka kamera, saya buktikan. Enggak, silakan buktikan. Iya, Nggak usah saya bantah. buktikan. Nggak Buka usah kameramu, buktikan. buka Tapi kamu kameramu. Buktikan. Di mana dikatakan Apa saya pertaruhannya? itu? Kau mau syahadat? Enggak, silakan buktikan. Ayo. Apa taruhannya? Kau Ya, mau saya syahadat bisa apa tidak? Silakan buktikan. Kalau saya bisa membuktikan bahwa Markus 16 ayat 9 Saya sampai akan masuk 20 Islam. tidak. Saya Kau akan masuk malam Islam. hari ini. Kalau tidak Silakan didapati di kodeks, betul? Oke, saya akan syahadat. Saya akan Jika syahadat. tidak Oke. didapati di dalam Oke, saya kodeks akan syahadat. Oke, ini Sinaiticus, semua buktinya. kau akan syahadat. Enggak, dengarkan saya saudara. Jika Markus buktikan, 16 buka ayat datanya. saya Silakan buktikan, buka sabar. datanya, Iya, buka saya datanya, bukti. silakan. Buka dalilnya. Bacot doang. Silakan buka dalilnya. Kubuktikan, ini mau Oke, kubuktikan. silakan buktikan. Oh, dengar enggak? Oke, buka dalilnya. Kalau saya bisa membuktikan bahwa Markus Saya bisa 16 membuktikan. bacotnya kau ini. Jika saya bisa membuktikan. Kalau saya bisa membuktikan Markus 16 ayat 9 sampai 20 adalah sisipan di dalam Biblemu, kau siap bersyahadat. Jangan di-mute. Tidak didapat di dalam Jangan kodeks, betul tidak? Oh, Nggak buktikan dulu. Mau tidak? Kita buat dulu pertaruhannya biar seru. Mau tidak? Jangan syahadat, suruh loncat aja ke danau. Ya, kau loncat aja lah, nggak usah syahadat. Kau tabrak ter aja, mau nggak? silakan buktikan. Bang Ardi, bawa 2 device bang. Aku bawa 1 device lagi di kantor. Premi kamu. Loh, framing. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu sisipan. Markus 16, dengar saya. Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu sisipan. Saya nggak bawa 2 device. Saya minta bantu sama saudara saya. Rangkayo, bukakan saya kodeks Sinaiticus. Rangkayo monitor. Bang Rangkayo. Oh, Bang Ardi monitor nih. Hey. Lagi Oh, ngingon anak aku. saya.
Oh saya, ya udah ya, Ya. aku bantuin. Ya, izin minta tolong bang, aku nggak bawa 2 device ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku bantuin. Kita Ya, umat siap. Islam harus saling membantu gitu kan. Siap. Markus atau Yohanes ini? Markus 16 dulu kan dah? Markus 16. Markus. Mark. Oke, kamu buat dari Markus 16. Oke, kita mulai dari Markus 16. Iya sabar. Ini loh, lihat sini. Ayat berapa, Tugasmu bro? cuma lihat Ayat sini. berapa? Ayat berapa? Oke, enggak ayat berapa? Markus 16. Markus 16 ayat berapa? Ayat? Ayat 9 sampai 20 nggak ada ayatnya. Nih, aku bacain dulu ya. Aku bacain dulu nih. Ayat 9 sampai 20. Oke, Iya, baik. aku bacakan dulu ya. Sabar. Kelihatan nggak di sini ada Mark? Kelihatan nggak, bro? Kelihatan ya? Markus ya. Ini 16 kelihatan nggak? Kelihatan kan? Bang Ardi kasih Bro. tahu dulu, jangan-jangan dia nggak tahu itu apa. Ya, Ya, jangan-jangan ini dia nggak tahu kodeks kodeks. sinaiticus Tahu kodeks Nih. nggak kau? Abis tahu kodeks nggak? Ngerti nggak kodeks sinaiticus, bro? Tahu nggak kodeks itu apa? Ini tak bacakan. Codex Sinaiticus, manuscript of the Christian Bible, written in the middle of the 4th century, contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Nah, udah ya. Ngerti kan? Nah, aku anggap ngerti aja lah. Kabur. Lari dia. Oh, bacot kau. Anco. Oh, ten kali. Kesal kali aku, weh. Oh, ten sekali. Ya ampun, kabur. Tinggal si Lord saudara-saudara. ini ya. Tinggal si Lord ini ya, kita siksa Tinggal ya. kau mau Lord. Iya, iya. Uni mau kasih kesempatan Bang Ardi sama si Lord ini adu congor kita. Dekat, Sini sama si dekat, congor. Bang Ardi, Bang Ardi. Hmm. Bang Ardi, Kita Bang Ardi. fokus ke kitab suci aja. Ya, tadi kan Bang Lord tadi Lord Udah. tadi kan mengatakan Markus 16 itu bukan ayat sisipan atau bukan ayat palsu. Ya, lanjut. Kita buktikan secara perlahan-lahan. Betul kan? Di sini lanjut. di Codex Sinaiticus, di kodeks ya ini kodeks ini adalah Bible tertua Kristen abad keempat, Bang. Ini Bible ini. Bible ini terlengkap tertua. Terlengkap tertua. Nah, jadi kalian nggak punya yang lebih lengkap dari ini dan kalian nggak punya yang lebih tua dari ini kodeks ya. Gitu. Enggak, Kita- yang buat itu siapa? Loh ya orang Kristen masa orang Islam? Iya, Buka aja orang- situsnya. orang Buka aja gimana situsnya. sih? Enggak, Langsung cek situsnya. Gua enggak butuh buka-buka itu. Ya udah kau diam aja kau. Nanti kau turunin diam kau diam. Gak usah bacot Ya kalau udah, kau bodoh kau kau diam. diem ya. Bodoh diam. Nih, ini di dalam kodeks, ini kodeks ya. Manuskrip itu manual script. Jadi orang pada zaman abad keempat dulu itu belum ada belum ada komputer, ya kan? Belum ada mesin cetak. Sehingga mereka menulis di atas perkamen. Perkamen itu kulit binatang. Nah, ini ditulis di sini. Markus 16 ini transkripsinya. Transkripsi ini adalah hasil daripada di sini itu ditranskripsikan ke dalam sini supaya lebih jelas lagi bacanya. Tapi saya meskipun baca ini saya juga jelas, yang nggak jelas itu kau. Kita baca di sini ya. Markus 16 ayat 1. Coba lihat sini, Bang. Ayat 2 ada ayatnya, 3 ada ayatnya, 4 ada ayatnya, 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada, Bang. 10 nggak ada, Bang. 11 nggak ada. Kita baca dari sini ya. Kai Audeni Auden Epon Evo Buntogar. Markus 16 ayat 8 berakhir di Evo Buntogar. Mari kita cek di Bible yang sekarang ya, zaman sekarang. Kita cek nih. Kita cek Markus, yang ini Bible zaman sekarang kan? Ini Bible zaman sekarang. Markus 16. Kita cek ayat ke-8, apakah betul berakhir di Evo Buntogar? Ah, nih ya. Ini Markus 16 nomor 8. Kita cek di sini. Nih ya. Epon Evo Buntogar. Ah, kita klik dulu. Jediar gar kan? Nah, betul kan? Nah, sekarang kita kembali ke kodeks. Kita kembali ke kodeks. Ternyata pada abad keempat Markus 16 ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 termasuk beritakanlah Injil kepada segala makhluk itu ternyata adalah ayat tambahan ditambahi kemudian. Di kodeks apa nambahinya? Di abad berapa nambahinya? Di abad kelima.
Apa nama kodeksnya Ardiansah? Nama kodeksnya adalah Kodeks Bezai. Apakah Anda bisa membuktikan kepada saya Ardiansah bahwasanya itu ditambahi pada abad kelima? Bisa. Mana Ardiansah? Tunjukkan. Saya tunjukkan. Ya, mending saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Halaman 675 ini dikeluarkan sah oleh Universitas of Cambridge Digital Library, jadi perpustakaan digital. Ini kodeksnya pada abad kelima, jadi kodeksnya ini ditulis pada abad kelima. Jadi ini adalah Bible pada abad kelima. Ya, kita cek di sini. Ternyata ini Markus 16 ya. Kelihatan nggak dari situ? Confirm nggak? Kelihatan kan? Confirm ya. Oke. Oke. Markus 16 ini ayat 7, ini ayat 8, ini ayat 9. Tiba-tiba muncul ayat 9 Bang di sini Bang. Nih, saya baca ya. Anastas de proipro te sabato. Nih, setelah Evo Bontogar, nih, saya bukakan, saya bacakan di sini, langsung saya bacakan di original teksnya nih. Setelah Evo Bontogar di sini, harusnya berakhir di sini harusnya. Tapi ternyata dapat tambahan ini. Banyak sekali tambahannya dari mulai sini, ini sampai ke sini nih. Tuh. Dan ini belum selesai, ada halaman baliknya juga. Apa tambahannya? Anastas de prote sabato. Ternyata muncul di abad kelima. Mari kita buktikan Kodeks Bezai adalah abad kelima. Mari kita buktikan ya. Apakah abad kelima betul? Nih Kodeks Bezai kelihatan, Lord kelihatan Kodeks Bezai. Kita buktikan apakah abad kelima. Kita pakai data. Oke, di sini subjek. Ini nih, date of creation akhir abad keempat atau awal abad kelima. Bahkan ada yang menyebutkan abad keenam. Ada. Mana datanya Ardiansah? Baik, saya ambil datanya sebentar ya. Saya ambil datanya. Ada yang menyebutkan datanya abad keenam. Ada. Nih, saya tunjukkan di sini. Ini adalah saya beli dari orang Kristen sendiri karena ini penulisnya orang Kristen, nggak mungkin orang Islam. Apa ini? Sejarah penyalinan kitab suci perjanjian baru yang kau nggak punya, saya ngerti itu, saya paham itu. Kau nggak bisa beli, saya paham. Dan kau nggak mau belajar, saya ngerti itu. Nggak usah dijelaskan panjang lebar. Intinya kau males, ya nggak apa-apa. Ya, kita buka di sini. Lihat sini Lord seksual. Lihat sini Lord. Halaman 38. Kita baca di sini Kodeks Bezai ya. Ya. Tadi Kodeks Sinaiticus nih. Kodeks Sinaiticus itu apa? Coba kita baca. Kodeks Sinaiticus dengan simbol Aleph, manuskrip ini ditulis sekitar abad keempat. Naskah ini sangat penting karena merupakan naskah perjanjian baru lengkap tertua. Sangat penting ya. Oke. Jadi kalau ini nggak ada, kau nggak punya kitab sekarang. Terus kemudian Tegaskan Kodeks lagi Bezai Bang kita Da. baca. Tegaskan Bang Da. Gimana? Lengkap tertua. Ya, lengkap tertua ini ya, lengkap tertua ya. Oke, lengkap siap, tertua. lanjut. Kemudian Kodeks Bezai ini, Kodeks Bezai ditulis berkisar di abad ke-6 ya, sesuai dengan perkataan saya. Bahkan ada yang mengatakan Bezai ini abad ke-6. Saya mengatakan di sini abad ke-5. Oke lah, antara abad ke-5 dan ke-6. Intinya dia muncul di abad ke-5 sampai ke-6. Di abad ke-4 dia nggak ada. Di abad ke-4 Sinaiticus nggak ada. Di abad ke-4 Vatikanus dia juga nggak ada. Jadi Bang Kata Bible sudah membuktikan dengan sah bahwasanya ayat itu tidak ada. Kalau memang Bang Lord seksual ini mau membantah, maka layaknya adalah dibantah menggunakan data. Bukan begini saya jelaskan. Wah, itu bukan data, itu namanya congor itu. Congor. Yang betul Terima itu kasih. saya bantah dengan data. Begitu. Lanjut Bang. Terima Aku kasih cuma banyak bantuin Abang Da. aja. Selamat datang di kebenaran. Kau yang lompat tadi dari komal ini, yang katamu mau syahadat, mau mualaf ya, mudah-mudahan kau terngiang-ngiang di kepalamu. Tabrak motor kau, kucluk. Kucluk kau, bilang aku nipu-nipu apa lagi. Silakan Uni, lanjut Uni. Nah, kau turun aja Lord. Karena sudah bilang kan, orang-orang Kristen yang masuk ke komal-komal itu jarang, bahkan mungkin langka kalau yang jujur. Rata-rata entah kenapa gitu loh. Ya karena ya itu tadi tidak mungkin pada saat bersamaan mereka tuh kan jujur ke kita gitu. Ya, jadi gini loh teman-teman Kristen, saya tuh tidak mau memperolok-olok kalian karena bagaimanapun juga kalian itu ciptaan Tuhan saya, ya kan.
dan Tuhan kalian adalah nabi saya. Saya tidak mau kalian tuh diperolok-olok di sini. Maka tolonglah jangan buat kami tuh terlihat memperolok-olok kalian gitu loh. Coba normal aja gitu, kayak saudara kita yang tadi tuh yang naik ke atas tuh bertanya dengan cara baik, luar biasa. Gitu loh. Ya. Tanya saja kalau nggak ngerti apa-apa tuh tanya aja. Gitu ya. Nah, terkait tentang permasalahan yang selalu dibawa oleh umat Islam itu bukan permasalahan yang dibuat sendiri oleh umat Islam, tetapi juga polemik di agama Kristen sendiri. Tetapi kalau kalian selalu masalahnya itu adalah masalah yang kalian bawa-bawa sendiri, nggak menggunakan kaidah ilmiah. Tapi kalau kami umat Islam ini mempermasalahkan yang memang masalah di internal kalian tentang Markus 16:9 tadi. Itu memang tidak ada di Vatikanus dan Sinaiticus. Kata petinggi kalian menjawab untuk menyenangkan hati kalian, mereka bilang ada itu, bapak-bapak gereja menulisnya. Lah, ini gimana ini kok kitab suci? Makanya saya bilang, kok bisa kitab suci kok yang ngono loh. Ya kan? Gitu loh. Ya. Jangkrik. Jadi teman-teman Kristen, kami tidak mau menyakiti hati kalian, tapi yang namanya kebenaran itu, wah, di band dia. Kenapa? Tuh, Bang Ardi kok bisa kena? Tuh. Kok Bang Ardi bisa kena? Gara-gara lubang hidung tadi. Hah? Mungkin gara-gara lubang hidungnya pelanggaran. Waduh. Kok Bang Ardi bisa kena? Lubang hidungnya Bang Ardiansa kena pelanggaran, guys. Woi gila, first time loh ini, sumpah nih. Gara-gara. Dah, lanjut nih silakan. Gitu ya. Nah, saya kan bilang tadi nih, kalau udah terlalu lama temanya biar nggak bosan kita ganti tema lagi. Nah, kan saya bilang nih, apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Apa Ya. alasan kalian menuhankan Yesus? Apa alasan terima kasih topinya Ikhwah. Apa alasan agama kalian bisa dikatakan sebagai agama kasih? Nah, tuh. Mungkin kita ganti sekarang temanya. Terima kasih. Apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Nah, itu mungkin. Oke. Saya minta alasan aja gitu. Saya nggak ngkritisi kan, saya cuma nanya kan. Kalau kritisi kan nggak, agama Kristen nggak kasih gitu. Saya cuma menanyakan, apa sih alasannya? Kenapa sih Kristen kok bisa dikatakan agama kasih ya? Kan begitu. Begitu kira-kira. Ya. Syukron tadi yang ngasih topi, makasih banyak Bang, Masya Allah. Congor. Jangan main kick lah bro. Loh, siapa yang main kick? Nggak ada orang nge-kick kau, nggak ada nge-kick kau moderator. Biasa Nggak, kalau nggak, teman-teman kita dewasa Kristen ini gitu, suka Bang. pelintikin Nggak ada, mereka yang anjing. berbuat Om. nggak memang mereka Oke, begitu. yuk, kita Jadi ketika mereka berdiskusi, berbuat yuk. dosa Doa. yang disalahin Tuhan Oke, baik, mereka. oke. Memang gitu. Nggak usah. Nipu kau, nggak usah. Jijik aku sama kau. Sorry ya Uni, maaf ya Uni. Terbawa Nggak suasana apa-apa. aku. Kesal kali aku. Dia nantang aku, dipikir aku Iya. ini nggak bisa debat tuh aku culuk kau. Nggak, memang begitu teman-teman kita. Jadi mereka yang turun sendiri terus mereka ngaku di kick gitu loh. Kalau kita di kick dari Komar Edis dia bilang kita kabur. Udah biasa gitu. Emang lucu sih. Teman-teman kita yang Kristen ini lucu-lucu, unyu-unyu memang mereka. Gitu ya. Lucu-lucu Nah, jadi itu menjijikkan. aja. Enggak, kalau aku emang lucu. Apa Aku lucu memang kayak lucu. gitu? Menipu semua Lucu kalian. lucu. Kalau anak bayi ya lucu nih. Kalau ini Lucu. kulitnya Ya gitu ya. bintik-bintik kok lucu. Bintik-bintik. Gitu Iya, ya. kulitnya bintik-bintik lucu. Sekarang saya mau tanya sama kalian, kenapa kok Kristen itu bisa dikatakan agama kasih? Kenapa saya heran? Di kitabnya ajarannya kejam. Tuhan membunuh anak kecil boleh. Tuhan memilih orang Yahudi aja, suku Amalek dibantai. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Nah, kemudian Tuhan sendiri membunuh anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang jahat. Terus secara sejarah yang paling banyak membunuh orang dengan menggunakan agama Kristen lah. Terus apa ya kira-kira alasan kalau Kristen ini bisa dikatakan kasih, alasannya apa ya?
Kan gitu pertanyaannya. Ada nggak teman-teman Kristen yang bisa menjawab? Nanti kita kasih minyak kemiri. Aduh mak, Boleh Ayo. ketawa deh nih, boleh ketawa ya. ini bahagia kali dapat minyak kemiri itu ah. Udah makan Uni, udah makan Bang Iqbal. Bukan. Allah, ya Maksudnya Rob. di awal-awal itu kita tunjukkan kita serius dulu bahwa kita itu bukan Betul, mengolok-olok betul, mereka, betul. tapi terkadang Betul, terkadang sepakat, memang setuju sama. ketika mereka sudah hadir itu kita tidak mengolok-olok tapi mereka mengolok-olok dirinya sendiri gitu loh. Betul, Nah, ini serius setuju. loh, pertanyaan serius loh teman-teman Kristen. Apa sih kenapa kalau dikatakan Nabi Muhammad punya istri banyak itu agama kasih karena mampu menghidupi minimal 10 perempuan. Nah, Tuhan kamu lahir ke dunia bisa nggak menghidupi satu perempuan aja? Wah, mau keledai aja ngambil punya orang loh. Kasih di mana itu? Agama kasih nggak ketika ngajarin orang? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau ada yang minta jalan sama kau jalan 2 mil. Kalau ada yang ambil barangmu jangan kau lawan. Kasih nggak itu? Kasih. Sama perampok, sama korbannya kasihan, ya. Makanya saya tanya, apa sih alasannya umat Kristen dikatakan agama kasih? Secara Betul. tertulis kitab sucinya, Tuhannya sangat kejam sekali, mengajarkan orang-orang yang dijolimi tidak boleh melawan. Tuh, kejam lah, ya kan? Kalau ajaran yang kasih itu mengajarkan untuk membela orang yang sedang dijolimi itu. Nah, sekarang saya tanya, ayo, Gini, salam Christopher. Iya, shalom juga Kak. Iya, silakan Christopher. Pertanyaan saya, apa alasan agama Kristen bisa dikatakan agama kasih? Oh iya, karena Yesus ngajarin yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Terus yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu karena ajarannya seperti itu. Iya, tunjukkan cara mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain menurut Yesus. Oke, menurut Yesus ya, salah satu contohnya waktu ada orang yang mau dilemparin batu tuh, kan dia melakukan Perjinahan. iya betul perjinahan. Lalu mereka kan mau dirajam sampai mati. Lalu Yesus berkata, siapakah daripadamu yang tidak pernah melakukan, maksudnya kesalahan lah, boleh Ya. melakukannya lagi. Nah akhirnya kan tidak melakukan. Itu kan berarti terus mengasihi orang yang berdosa sekalipun. Itu satu. Berarti Yesus mengasihi para pelaku dosa, pesundal. Ya betul. Maksudnya gini. Oke. Dia Kalau mengampuni sama- gitu. Oh, jadi dia tidak menghukum orang-orang yang berzina. Berarti kalau orang Kristen berzina tidak dihukum sama Yesus gitu. Dihukumnya di mana dulu nih maksudnya? Nih Ya saya mau di mana saya aja jelasin lah, dulu. di dunia dihukum nggak? Ya seperti ini. Kalau misalnya di dunia ini yang namanya, kalau kami kan orang Kristen meyakini adanya ini ya, adanya kebebasan untuk memilih kita mau berbuat jahat atau berbuat baik ya kan? Iya, itu nggak ada kaitannya. Yang saya tanya kalau orang Kristen, ini- kalau kamu ini terkait berzina hukumannya, sama kan? ibumu, Ini ya terkait hukumannya apa hukuman. di dunia? Silakan. Ya. Hukumannya di dunia kalau kamu tidur sama ibu kandung kamu, apa hukumannya Ya, dari Yesus di betul, dunia? betul. Silakan. Yes, kalau kita kan kalau yang namanya hukuman yang secara benar-benar dalam nyatanya kan memang di neraka nih kami meyakini ya. Bentar dulu, Kalau nanti tidak- dua aspek. Berarti di dunia tidak ada hukuman ya kalau orang berzina ya? Dunia bisa melalui pemerintahan karena kita harus tuh. Kita lagi nggak bicara pemerintahan nih, kita lagi bicara ajaran Tuhan betul. nih. Berarti Ini ajaran maksudnya, Tuhan Kak, maksudnya tidak gini, ada ya, kalau dihukum- hanya pakai ajaran pemerintahan ya? Oh enggak kalau kita Gimana nih? misalnya gini, Mm-mm. kita dihukum di penjara nih, atau enggak kita akhirnya Ya. mendapat sanksi sosial atau apa? Enggak, yang saya tanya menurut Yesus kok malah menurut Pak Presiden gimana sih? Enggak, Kalau karena menurut Pak Yesus- Presiden itu saya nggak usah diskusi lintas agama bang, saya diskusi lintas politik aja. Saya lagi tanya menurut Yesus kalau orang berzina hukumannya apa di dunia? Yang saya tanyakan itu. Kalau menurut orang Kristen kami nggak ikutin hukuman Yesus karena emang Yesus tidak menghukum, kami ikuti pemerintah. Saya diskusi lintas politik aja. Oh brother. gini. Yang saya tanya itu apa hukuman bagi orang yang berzina dengan mamanya menurut Yesus? Kalau nggak ada bilang nggak ada bang, nggak usah nambahin ayat kitab sucinya, itu ya, Oh, oke. jujur gitu Gini. loh. Ya. Kalau kakak pinginnya secara langsung, maksudnya secara langsung teh gini,
tiba-tiba ada yang mencuri nih sekarang. Jangan Coba ngomong berzina pahami dulu pertanyaan Iya, saya nih. benar-benar. Pertanyaan saya nih, Saya dengar nih. paham hukuman Apa Yesus. hukuman bagi Iya, orang yang ini bisa berzina di menjelaskan. dunia menurut Yesus? Sesimpel Iya, itu ini kok, saya nggak mau ribet. jelaskan, Ya. Kak. Silakan. Perbuatan salah tuh kan nggak berzina doang, makanya saya mau jelasin semua. Aduh, yang saya tanya itu berzina. Wah, Apa Kakak pingin hukuman berzinanya? kalau saya tanya kalau orang berzina dengan ibu Iya. kandungnya, apa hukumannya di dunia menurut Yesus? Itu aja kok, Dek. Ya hukumannya kalau menurut Yesus ya dia tidak akan menerima surga karena kan ada ayat. Nah, Dengerin dulu. oke, Kak. terima kasih. Karena ada yang Udah itu ada aja. ayat. Ya, ini Udah aku itu mau kasih aja, dalil. Dek. Iya, baik. Tahu dalilnya silakan. Saya tahu dalilnya. Intinya setiap orang berzina tidak masuk surga, betul ya? Nah, Iya, kamu tahu nggak dia definisi tidak zina? melakukan pertobatan. Nggak, kamu tahu nggak definisi zina? Oh, jadi kalau dia bertobat baru dia masuk surga gitu. Coba tunjukin Nah, ayatnya definisi dong tobat yang apa? kamu bilang Kakak- itu kalau kakak gimana? Gini Kak, saya jelasin ayatnya. gini ya. loh, brother, kita tuh terfokus Nah, kakak diskusi. kan Jadi nanya kita tuh ayat, nggak saya lari-lari jelasin, kemana-mana. jangan dipotong. Saya nggak nanya ayat. Saya Apa? sejak kapan nanya? Saya tanya dari tadi, Dek, ada tidak hukuman di dunia bagi orang-orang yang berzina Saya menurut sudah Yesus? jawab. Saya sudah Apa jawab. hukumannya di dunia? Di dunia apa? Melalui hukum di pemerintah ini. Misalnya kalau Hukum berzina, pemerintah ya itu nanti dibuat penjara. Yesus. Hukuman pemerintah ini dibuat Yesus atau dibuat orang yang bukan Yesus, bukan Tuhan? Ini gimana sih, Oke. mau ikut hukuman pemerintah atau hukuman Tuhan sih? Oke, boleh saya jawab? Boleh? Silakan. Boleh ya. Coba Di dalam coba tunjukkan ke saya. Coba Gini, tunjukkan Kak. ke Di dalam saya kata kekristenan. Yesus kalau orang berzina bawa ke mahkamah agama. Yang ada kalau ada orang yang berkata kafir bawa ke mahkamah agama. Kalau dia Iya, berkata jahil iya. masuk neraka. Yesus bilang begitu. Iya. Saya pikir kita sudah dewasa ya. Perkataan saya itu ini, Kak. apa kata Yesus? Apa kata Ya, Yesus? Yesus mengajarkan kalau kita tuh harus tunduk sama pemerintahan. Pemerintah, oke. Betul. Berarti kalau Kalau pemerintahan tunduk, ini undang-undang dasarnya adalah Al-Quran, di mana orang yang berperang Ya. wajib memerangi orang berperang, berarti secara tidak langsung Kristen akan hilangkan hukum kasih Yesus dan ikut hukum Indonesia yang Bukan, kita konteksnya. akan pindah Loh. negara. Kita akan Dengan pindah negara teman-teman. dong. Oh, berarti kalian pindah Salah. negara. Berarti Yes, kamu harus itu. pindah negara sekarang. Oke, saya tunjukkan. Pak Jokowi Betul. mewajibkan seluruh orang Indonesia berperang ketika diperangi. Saya kasih data. Berarti kamu harus pindah negara. Coba kamu kalau Yes, pindah negara yes. nanti kasih kabar saya ya. Oke. Yes, iya. Baik. Kecuali Pak Gini, Joko, Kak. bentar dulu saya lagi Oke, ini data. mana-mana saya ngomong coba, lagi data mana? nih. Ada nih. Mana datanya? Aduh, Sekarang loh, kamu Prabowo nggak ya. tahu undang-undang? Tunggu, kamu Sekarang nggak tahu Prabowo. undang-undang bahwa salah satu kewajiban membela negara itu dibebankan kepada seluruh warga negara? Ya, Wah, membela negara dengan seperti ini apa? nih. Membela negara dengan apapun yang bisa kita lakukan lah. Kalau Iya, seandainya kita dijajah, kan terus boleh. kamu, Kan pilihannya kalau seandainya banyak, kamu dijajah, pilihannya banyak. kalau kamu dijajah, saya tanya, kalau kita Ya. Indonesia dijajah sama Rusia, Ya. kamu termasuk orang yang ikut nggak dengan Ah. kami membela dengan cara ikut berperang atau kamu berdoa di belakang? Ya, saya berdoa, saya memilih berdoa. Ikut ajaran Yesus, teman-teman, nggak ikut pemerintah, teman-teman. Ini dia Ya, munafik. Penjahat Giliran ini. ketika berzina Sekarang nggak saya ada tanya, hukumnya di memang kitab. Ya, bentar dulu. berdoa tidak membela Bentar negara. dulu. Penjahat. Berdoa itu bukan membela Enggak, negara. Kakak jangan memaksakan. Berdoa Kak. itu bukan membela negara. Sejak Bukan kapan membela diundang-undang lah. membela negara dengan doakanlah negara ini supaya baik-baik saja. Kamu gimana Ya, sih? ya itu kan Ini versi teman-teman kakak. ya. Loh, saya Ya, bicara versi undang-undang kakak, bukan Kak. saya bicara mana di undang-undang bahwa membela negara salah satunya adalah berdoa untuk negara ini. Tunjuk ayat undang-undangnya mana? Katanya Nah, ikut sekarang- hukum negara. Loh, Sekarang mana ini gimana ini? undang-undang kalau misalnya membela negara harus bunuh-bunuhan mana? Oke. Loh, harus Mana? bunuh-bunuhan. Coba. Harus Yes. berperang ketika diperangi, Iya, iya, bukan Mas. bunuh-bunuhan. Ya, berperang Sejak kapan itu bisa berperang lewat itu harus apapun. bunuh-bunuhan? Kalau Tunggu. saya bilang- Sejak kalau saya kapan bilang berperang berperang itu? lewat Bentar doa, itu dulu. bisa gimana? Sebentar dulu, jangan tantrum dulu. Kamu munafik. Kamu bilang giliran berzina pakai Kalau hukum negara. berperang lewat Giliran doa kan biar bisa juga. sejak kapan di undang-undang itu salah satu membela negara adalah dengan berdoa? Lah, Dia sekarang saya tanya, gini loh. Kamu memang tuh mau perang bicara sama tentang doa bentar kuat deh, mana? brother. Jangan bikin saya ini loh. Ini loh, kamu kan manusia ya, bukan hewan ternak ya. Satu, kalau kamu bicara tentang konteks agama, bawa dalil agama. Kalau kamu lari ke undang-undang negara, bawa Ya, undang-undang. tunjukkan. Ini giliran kita ngomong. Enggak, tunjukkan dulu, Kak. Ini emang saya ini bukan pembantu kamu. Saya justru mau nunjukin apanya loh. Ya, silakan. Saya mau justru lihat. makanya kamu diam dulu. Ya, Diam silakan. dulu kamunya. Dengar teman-teman ya. Dengar ya. Hipokritnya terlihat di sini nih teman-teman. Ketika saya tanya, Silakan apa datanya. hukum jangan bilang aduh hipokrit. enggak
kamu bukan tuan saya loh. Saya bukan budakmu loh. Jangan mental-mental penjajah kau bawa di sini deh. Iya, diam Saya Christopher. ini lagi diam. ngomong sama netizen. Saya itu bukan spesialisasi untuk mentreatment kamu agar cerdas. Saya pendiskusi di sini. Saya ditanya, saya menjawab, dan jawaban saya itu untuk orang 1,2 juta jiwa ini yang nonton. Ya bukan buat kamu saya terkhusus untuk bikin kamu cerdas, Karena tidak, kamu Dek. nuduh saya hipokrit, Kak. Hipokrit itu makanya saya jelasin. Hipokrit Hipokrit itu itu artinya munafik. munafik. Iya, Iya, tahu munafik saya. itu adalah dengan menafikan perkataan di awal. Ketika kamu bilang hukuman perzinahan tidak ada di Bible-mu, kamu bilang apa? Kami ikuti hukum pemerintahan negara. Betul. Ketika ada perintah, saya kasih tunjuk nih, Pak Jokowi pernah tunjukin dulu. mengatakan ketika aduh, ini benar-benar manusia tuh Tunjukin deh, dulu nggak sebelum sih? bilang saya Udah, kau munafik. diam Saya dulu, ini bukan Christopher. budakmu. Udah diam. Kamu diam dulu. Kau nggak bisa Kan kamu nunjukin nggak lari-larian, kan? apapun. Kita Kau juga nggak nggak bisa nunjukin kemana-mana. Saya duduk di apapun. sini Udah, kok. kau diam. Iya, kau juga nggak nunjukin data apa-apa kok. Saya gampang nunjukin data kok, karena ini hal yang sudah sering saya ucapkan kok. Nah, dan munafiknya dia, ketika saya bilang ternyata Pak Jokowi pernah mengamanatkan jikalau Indonesia diperangi wajib bagi kita untuk ikut berperang. Apa kata dia? Enggak, saya berdoa di belakang. Ikut ajaran Yesus dia pada waktu diperangi. Tapi ketika orang dia berzina, ya kita nggak ada ajarannya Yesus, kita ajarannya undang-undang. Ini yang namanya munafik. Ketika tidak ada hukum di dalam kitabnya, dia pakai undang-undang. Dia bilang kami ikut loh undang-undang loh. Ketika di undang-undang diwajibkan, Pak Jokowi pernah mengamanatkan, kalau kita diperangi maka kita wajib berperang. Itu. Kak, sorry ya kalau di Aduh, Kristen gitu. kalau Bentar, seandainya mau jawab saya dulu. lagi, tidak lagi minta jawaban kamu loh. Emang saya bertanya. Ya, Kenapa orang ya Kristen kita itu gantian. kalau saya lagi nggak nanya, Dek, kalau saya nanya misalnya nih, Dek ya. Gantian, Kak, biar Kalau nggak ada di sini, kamu bukan diskusi dua arah dengan saya, kamu tuh bertanya di sini loh. Kan saya sudah bilang berkali-kali lewat si Lu host. belum bertanya, saya Yang mau ditanya diskusi terus. dengan saya, lah kalau kamu mau diskusi dua arah dengan saya, buka cam, itu syaratnya, dan kamu harus pakai Buka data kamera, kalau buka bicara. kamera. Silakan Kok Kak, bisa silakan. buka cam, nanti. buka cam. Nggak, buat Kristen berdoa itu Buka berperang. cam, ya ampun. Enak Kalau kali kok mau tinggal dua, berdoa. bandel banget. Kalau mau diskusi dua arah sama saya, buka cam. Kalau Ya, cuma bertanya dan saya nggak belajar, mau buka cam, jadi ya gimana? sudah. Izin ini. Inilah kalian Tendang aja. ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi penakut, Tendang aja pengecut, udah. ngomongin tentang agama aja insecure. Katanya Nggak, agamanya saya benar, mau- tapi malu. Saya berani diskusi sama kamu. Iya, aku udah Buang buka aja. cam. Buka cam. Makbul Bentar, tuh dia kali buka. doa Katanya kau. berani. Ya. Iya, Kabur dia. inilah munafiknya teman-teman. Ketika saya tanya, ada tidak? Oh, kan Dia nggak tahu darah-darah undang-undang itu pembelaan. berdoa. Iya. Ketika ditanya, ada nggak hukuman dari Tuhan kau ketika kau berzina dengan mamamu? Nggak ada, tapi kami ikut pemerintah. Oh, kalau Pak Jokowi pernah mengamanatkan bahwa kalau negara kita diperangi kita wajib berperang, kok kayak mana ikut nggak dengan kami? Nah, kami berdoa di belakang. Bukan Jadi kalian tahu ya siapa yang akan pertama kali berkhianat kalau negara kita dijajah? Tahu kan kalian agama siapa yang akan apa agama Pindah orang? warga negara. Ya, ya, dan dia bahkan mengatakan dia akan pindah warga negara, teman-teman. Perhatikan, ya, dia mengatakan dia akan pindah warga negara. Perhatikan, inilah kenapa kita tidak bisa berharap kepada orang-orang yang mengaku beragama Kristen ini untuk membela negara suatu saat kalau kita dijajah. Mereka tidak akan pernah berteriak, haleluya, tidak akan. Mereka akan berdoa, ampunilah mereka penjajah itu, Tuhan baik, gitu kawan-kawan. Penjahat Jadi, memang itu. Jangan kalian kaget mereka pro pada penjajah, karena memang penjajah itu datang bersama dengan kitab suci mereka. Nggak bisa dipungkiri hal itu. Ya, itu. Silakan yang lain. Ya masa berdoa menurut orang Kristen berperang itu artinya berdoa. Terus perang salib itu orang saling mendoakan. Hah? Kau pikir pada saat perang salib itu orang saling mendoakan tuh? Botolnya kau itu. Cuman doa-doa aja, Islam doa, dia balas doa gitu ya. Assalamualaikum Bang Ardi. Waduh, kena Bang Denny. Efek terlarang rupanya itu Bang Dan. Lanjut. Lanjut, sabar Nah, Bang Dan, sabar. Iya, Silakan tahu Udin. nggak? Kalau kita bicara, ya, nih ya. Bentar. Kalau kita bicara tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia, hukum pembunuhan dengan hukuman mati itu sebenarnya mengikuti kaidah Islam. Kisos. Nah, coba kalau mereka betul-betul mengikuti pemerintah, bagaimana pandangan mereka tentang tembak mati terhadap pelaku narkoba? Mereka kan bilang tuh, Yesus nggak ngajarkan. Jadi ini saya bilang,
Mereka ini adalah orang-orang yang berupaya memperlihatkan bahwa agamanya manis sekali kedengarannya, tapi realitasnya tuh nol. Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Nggak bisa dijalankan, guys. Itu kenapa saya katakan dia munafik. Artinya tau nggak, kalau tidak ada hukuman dari Yesus bagi orang yang berzina, maka di dunia mereka boleh berzina itu. Lalu dia bilang, kalau kami berzina nanti masuk neraka. Nah, blunder lagi nih. Berarti Yesus tidak memikul dosa kalian. Berarti percuma Yesus mati di tiang salib. Gitu. Ya. Ngomong sendiri bisanya begitulah wanita. Ingat loh, mama Tuhanmu juga wanita loh. Kau jangan bawa-bawa gender lah. Masa kau tuduh-tuduh mama Tuhanmu kayak gitu? Mama Tuhanmu juga perempuan, mamamu juga perempuan. Begitulah wanita. Berarti kau menyerang wanita secara keseluruhan nih. Mamanya Tuhanmu salah, mamamu sendiri juga wanita. Emang kamu mamamu laki-laki? Hah? Kamu jangan nyerang gender, Dek. Tunjukinlah kau laki-laki. Masa nggak malu? Udahlah nyerang gender, Ya. gender lagi. Bernardo. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Kristen ya? Saya Kristen tapi kami ada perbedaan. Kalau Kristen itu biasanya disebut Protestan ya. Kalau kami Katolik. Bang, Roma. oke. Agak noise di situ, mungkin agak bisa ke tempat yang senyap sedikit. Noise sekali gitu. Ya, Oke, bagaimana? berisik tempat Anda berisik sekali. Mungkin bisa ke tempat yang agak sepi untuk berdiskusi supaya nyaman di telinga kita, Bang. Biar aku mendengarkan aja dulu ya. Oke, siap. Silakan menyimak dulu, nggak masalah. Nanti kalau ada yang mau ditanggapi silakan. Nih saya kasih data dulu ya. Nih saya kasih data nih. Dari Kongres Advokat Indonesia ya. Ini rilis tahun 2021. Pak Presiden Jokowi teken aturan baru. Masyarakat harus siap diminta perang jika dibutuhkan oleh negara. Tapi kalau orang Kristen nggak bisa, guys. Karena mereka melanggar aturan Tuhan mereka itu. Jadi jangan pernah berharaplah sama orang-orang Kristen ya, untuk membela negara kita ya. Suatu saat, jangan berharap saja sama pria-pria Muslim yang memang diwajibkan memerangi kalau mereka diperangi. Insya Allah mereka mati demi negara pun mereka akan mampu, ya. Tapi kalau orang-orang yang ngakunya anak Tuhan pikul salib, bohong itu, nggak boleh mereka berdoa. jadi nanti coba ilustrasinya gini, ketika kita diperangi, orang Islam siap bertempur babak belur, jangan cat, mereka di belakang doa. Nanti kalau pas merdeka mereka ikut merayakannya, haleluya kita merdeka, gitu ya. Jadi kita akan maju ke medan perang. Sebentar Bernardo, sebentar. Saya ini menyampaikan narasi. Saya menyampaikan konsekuensi logik dari narasi orang Kristen yang lain. Yang tadi yang baru masuk yang mengatakan kalau kita diperangi dia nggak ikut perang, dia kan berdoa gitu. Jadi nanti umat Islam disuruh untuk membuat pagar betis untuk kawan-kawan Kristen yang di dalam gereja yang berdoa ya nyanyi. Kami yang babak belur mati-matian, cap. Giliran merdeka teriaknya bareng-bareng ya. Gitu ya. Itu ilustrasi yang akan saya bayangkan kalau orang Kristen punya doktrin seperti laki-laki yang tadi. Ya, nah begitu teman-teman. Konsekuensinya memang babak belur mereka, maju kena mundur kena. Kalau dia katakan kami ikut pemerintah, maka mau tidak mau pada akhirnya dia akan ikut dan tunduk kepada aturan Islam. Karena salah satu perintah Islam adalah wajib bagi kalian berperang kalau diperangi. Itu juga menjadi hal yang diteken sama Pak Jokowi sebagai keputusan kepresidenan. Itu keren kan agama Islam kan? Terpaksa mereka akhirnya ikut agama Islam kan? Berarti Gak ada diajarkan Yesus. Gimana? Bernardo gimana? Jangan berarti-berarti, kamu nanya aja. Maksud gini, kalau menurut penjelasan kakak ya, itu aku rasa fitnah ya, sering luar biasa. Apa fitnah itu? Fitnahnya yang mana? Gini loh, untuk Tunggu. Saya nggak suka banget nih masuk dan dulu fitnah. Sebutkan dulu fitnahannya, gitu loh. Fitnahnya gini loh, apa? jangan bilang karena orang Kristen itu gini, soal kakak bilang kalau Aduh, apa minta fitnahnya? perang. Langsung aja. Fitnahnya apa? Ini kan kamu pikir dulu yang melawan penjajah itu bukan hanya orang Islam atau bagaimana? Yang menurut bilang Anda? siapa begitu? Makanya telinganya dipasang Bang biar nyambung. Ya kan, Saya bilang. jauh, Makanya kan? kalau diskusi itu dengarkan dulu Bang, jangan menyimpulkan dulu sebelum mendengarkan. Saya bilang begini, tadi ada kawanmu Kristen, saya tanya, apa hukumannya di dunia Nah, bagi itu kan orang yang menurut berzina? pendapat pribadinya, jangan kau umumkan. Makanya saya bilang, Bernardo. makanya dengar ngomong. Kan saya bilang kalau Dengarkan. orang Kristen mengikuti pola pikir orang tadi, maka tidak akan ada orang Kristen yang membantu kalau kita dijajah nanti. Kan saya bilang begitu, makanya dengerin kalau orang ngomong Bang. Dengerin. Kan saya bilang pakai proposisi, kalau seandainya semua orang Kristen sepakat dengan laki-laki tadi cara berpikirnya. By the way, saya mau tanya sama Anda, memangnya menurut Katolik boleh melawan orang yang memerangi kita?
Gini, dalam artian kalau negara ya itu mungkin itu punya kewenangan negara ya. Bang, kalau bicara kalau tentang menurut negara, Iman, nggak usah kalau- di sini, Bang. Kita bicara iman, agama, Bang. Ajaran Tuhan Anda. Boleh Ya. tidak Yesus, ada tidak Yesus mengizinkan kalian berperang kalau diperangi itu aja, Bang? Kalau kami mengajar ya asilah sesamamu seperti Anda mengasihi dirimu sendiri. Boleh Ya, itu tidak kami, Abang orang Katolik. Bernardo ini berperang kalau negara Indonesia diperangi menurut Yesus? Jawab singkat, padat, nggak usah bertele-tele. Boleh tidak? Ya, kalau soal berperang, kita juga harus ikuti aturan negara. Kita kan di bawah nama Boleh negara. tidak Kalau memang berperang, wajib Abang? berperang lah. Boleh tidak Abangku berperang menurut Yesus kalau Indonesia diperangi? Boleh nggak orang Kristen Salemba ini, cabang Salemba di Indonesia, boleh nggak ikut berperang? Boleh nggak? Menurut Yesus boleh nggak? Wajib berperang lah. Buktinya zaman dulu. Tolong itu tunjukkan, kan tunjuk orang Papua dalilnya. berperang melawan Tolong Belanda. tunjukkan Orang Timur aja dalilnya berperang kalau Yesus melawan ya. Belanda. Tunjukkan dalilnya Ya menurut kan? Yesus boleh berperang. Tunjukkan perkataan Yesus yang mengizinkan kalian boleh berperang. Coba tunjukkan. Tapi kalau pada dasarnya agama kami tidak mengajarkan Kadu, perang kadu, dan kadu, perang. aduh, 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 duh, 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 bang, bang, bang. Kita nih mencari kalau bicara kekuasaan. itu terarah. Kita tuh kalau bicara terarah, terstruktur. Kalau saya minta konteks agama, kita lagi nggak bahas masalah politik. Saya bertanya, bolehkah orang Kristen menurut Yesus melawan orang yang memeranginya dengan cara memerangi balik? Boleh nggak? Itu aja kok, bang. Kalau dalam Boleh nggak? agama Katolik ya, yang setahu, mungkin orang-orang dulu ya memang pernah ada ya. Itu kan ada perangan itu memang ada. Yang saya tanya Tapi itu, kalau dalam bang, ajaran itu nggak astagfirullah, ada kok sulit sebenarnya. banget. Anda paham tidak konteks pertanyaannya? Kalau Anda tidak paham, lebih baik Pertanyaannya Anda tidak turun. ngerti, Jangan menjelaskan apapun di luar daripada apa yang ditanyakan, Bang. Iya, yang ditanya itu Gitu loh. boleh tidak Abang Bernardo sebagai umat Kristen diizinkan nggak sama Yesus memerangi orang-orang yang memerangi Abang? Kalau Yesus jadi tidak mengizinkan. Nah, berarti Tidak kalau perang. Abang memerangi Kan kasih orang yang dan memerangi musuhmu. Abang, itu melanggar ajaran Yesus atau tidak melanggar? Ya kalau posisi itu kan pasti melanggar lah. Ya udah, berarti kalau ikut pemerintah Abang melanggar ajaran Yesus. Itu simpelnya diskusi kita. Ngapain ribet bertele-tele, Bang? Ingat teman-teman kan ya. memang- Jadi kalau orang Kristen ini tidak diizinkan Tapi sama Kristen Yesus mana dulu? Lah, Mbak Anda, Kristen mana dulu ya? saya dari Kalau tadi. Katolik itu beda sama Kristen Ngom- loh. Beda jauh tuh. Ya udah, sama kamu Protestan. saya ngomong sama siapa? Saya ngomong sama siapa? Ya, kalau mau bilang Kristen ya silakan. Saya ngomong Nggak kan apa-apa. sama kamu, Bang Bernardo. Boleh tidak kata Yesus kamu ikut berperang melawan orang yang memerangi negara kita kalau kita diperangi? Artinya tuh kamu yang saya tanya, mau Katolik kayak kamu, mau Oneness kayak kamu. Saya tanya sama kamu, Bang. Menurut kamu Yesus ngizinin enggak kalau kamu diperangi terus kamu balas untuk melawannya dengan berperang lagi, boleh enggak? Kalau tidak boleh, berarti semua perlawanan pahlawan nasional itu secara konsekuensi logik adalah hal yang melanggar perintah Tuhanmu. Nah, ternyata mengikuti pemerintah juga berpotensi melanggar ajaran Tuhanmu. Di sisi lain katanya Tuhanmu suruh ikuti pemerintah. Tapi ketika ikut pemerintah yang mengajarkan kita untuk boleh berperang ketika dibutuhkan, itu pelanggaran terhadap ajaran Tuhanmu. Mana yang betul ini? Mana yang lebih tinggi otoritasnya? Pemerintah atau Tuhanmu? Kondisional lu nih, jangan gitulah, kondisional. Jadi dilanggar-langgar dikit nggak apa-apa lah. Kemanusiaan itu wajib ya. Contoh mempertahankan Mana dalilnya? negara itu. Coba mana Itu dalilnya? kan demi kemanusiaan. Mana dalilnya demi Tapi kalau kemanusiaan dalam wajib ajaran berperang? Yesus sendiri itu enggak ada. Kalau Yesus Ya sendiri tidak udah, mengatakan, saya "Nah, lagi kami bahas ajaran Ajaran itu Yesus. pada dasarnya kasih. Saya Itu aja bicara kok. ajaran Yesus. Berarti Itu kan ajaran kasih. Ya. ketik- Pahami kasih itu berarti enggak lah. Aduh, Mak Jang. Kamu ngerti nggak pertanyaan saya? Pertanyaan Karena dia memang saya. tidak ada di dalam itu, enggak ada ajaran Ya kayak udah, gitu. kalau nggak ada, udah bilang nggak ada kan simpel, ngapain berbelit Iya. dari tadi? Ya udah nggak ada. Udah ya teman-teman, bener kan? Tapi kalau Jadi soal nanti untuk berperang melawan negara itu kan sudah menjadi kekuasaan, itu beda. apa sih? Itu sudah. Turun aja nih ya. Turun aja lah, nggak jelas nih orang. Oke, silakan turun aja. Nggak penting juga. Iya, nggak penting juga abang ada di sini. Saya juga gitu, nggak penting abang di sini. Aneh dia. Yang kita tanya apa? Oh ini ada satu lagi nih manusia celuk ini. Purba. Aku malas ngomong sama yang Ya gambarnya warna pertanyaan saya biru cuma ini. satu.
Kalau seandainya umat Kristen berzina di dunia, apa hukumannya dari Yesus? Itu aja sih. Boleh saya jawab? Gimana Fer? Tanggapin Oke. Fer, Jawab tanggapin saja Pak Ferry. Peri, jawab Peri. Oke. Jadi tadi kan Rifa bertanya pertama, apakah Yesus melarang untuk apa? Untuk berperang? Kalau saya tidak dulu. Peri, kalau nggak ngerti, mending kamu tanya Rifa apa pertanyaannya, Oke, bisa oke. ulangi. Oke, sekali Aduh, lagi, Mak. coba pertanyaannya. Pertanyaan saya ada dua, Ferry. Nah. Yang pertama, kalau Ferry tidur sama ibunya atas dasar suka sama suka, ya, apa hukumannya dari Yesus di dunia dalam Bibelmu? Ya, yang kedua, kalau seandainya negara kita diperangi sama Rusia, pertanyaannya, boleh tidak Peri sebagai pengikut Kristus ikut berperang dengan Bang Ardiansah sebagai pengikut Nabi Muhammad yang diperintahkan wajib memerangi orang yang memerangi mereka? Boleh nggak ikut? Oke. Yang pertama ya, tidur dengan siapapun kalau bukan istri kita atau suami kita itu bersih. Apa ini? Ya kan? Jadi pasti ya, Udah turunin. Ini Turun. Peri, hukumannya di dunia apa? Udah lah, Uni nggak usah diskusi sama orang kucruk lah, yang lain aja lah. Iya, Barang Peri, kalau kenapa Peri sih Dia Iya. nggak diterima di mana-mana Ferry itu. telinganya Jangan pada kemana-mana. rusak ya? Turun kualitas Uni, diskusi sama bernyawa Uni. Telinganya pada rusak semua ya. Saya cuma nanya doang. Kalau kalian orang Kristen berzina, kalian tidur sama bini orang, apa hukumannya menurut Yesus di dunia? Kalau saya bisa jawab, hukum rajam kalau dia suami istri, dan hukum cambuk kalau dia perawan. Nah, ada nggak diimplementasikan sama sahabat? Ada. Siapa? Umar Ibn Khattab. Artinya ketika ada ajarannya, ada perilakunya yang terjadi. Nah, pertanyaan saya, orang Kristen kan sibuk kali bilang agama kami agama yang kasih, agama kasih. Nah, maka saya tanya, kalau di Kristen istri orang diambil, ditiduri oleh orang Kristen sendiri, apakah hukuman dari Yesus untuk orang Kristen tersebut di dunia yang diajarkan oleh Yesus? Itu aja kok. Oke, silakan Doksa. Selamat malam Doksa. Doksa Toteo. Ya, malam, Bang. Ya, Kristen Bang. Kristen. Oke, Anda menyimak dari tadi. Silakan menanggapi apa yang dikatakan oleh Nurifa. Narasikan sudah. Silakan. Kalau pertanyaan pertama berzina itu hukuman langsung ya tidak ada gitu, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya dihukum dari negara lah, begitu dia. Bang, Dan kita ada kalau negara. bicara negara, saya bilang nih, kalau kita bicara hukum negara, saya masuk debat lintas politik aja, debat hukum aja. Ya, Kalau ya. di sini namanya debat lintas agama, itu literatur yang dibawa adalah kitab suci, Bang, bukan hukum Iya, tatanan iya. negara. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah hukuman di dunia menurut Yesus bagi para pelaku zina? Misal si Lina itu, kalian tahu nggak si Lina itu? Berzina lah sama Edis, siang bolong. Apa hukumannya dari Yesus menurut Yesus? Apa perintah Yesus kepada murid-murid? Kalau hukuman orang marah ada. Barang siapa saudaramu yang marah kepadamu, bawa ke mahkamah agama. Barang siapa yang mengatakan kafir, maka dia bukan ke mahkamah agama, hukumlah dia gitu. Bawa ke mahkamah agama. Dan satu lagi itu kalau berkata jahil masuk neraka. Nah, kalau berzina, masalahnya kenapa saya tanyakan, Yesus membiarkan orang berzina nggak dihukum. Kenapa ya kalau berzina tuh nggak dihukum? Daud berzina harusnya mati kan? Nggak dihukum Tuhan. Dia agak lain nih ya. Bahkan Hosea disuruh bersundal tuh. Kenapa Tuhannya umat Kristen ini kok kalau masalah perzinahan agak kompromi? Tapi ketika ada saudaramu yang marah kepadamu, maka hukumlah dia. Ketika ada yang berkata kafir, bawa ke mahkamah agama. Ketika ada yang berkata jahil, masuk neraka. Kenapa ketika saudara marah saja harus dihukum, tapi orang berzina nggak dihukum sama Yesus? Kalau ada hukuman orang berzina di dunia menurut Yesus, mana datanya? Kan ada perintah Yesus tuh, kalau ada saudaramu yang marah, hukumlah dia. Itu Yesus memerintahkan tuh, hukum kalau saudaramu marah ya. Marah aja dihukum loh. Nah, ada nggak Yesus berkata, kalau ada yang berzina saudaramu, maka pecutlah dia pantatnya 3 kali? Ada nggak gitu? Nggak ada. Justru Yesus membebaskan perempuan sundal. Nah, ini kenapa saya tanya. Makanya saya tanya, apa hukumannya bagi kalian umat Kristen ketika tidur dengan istri orang? Karena faktanya di dalam perjanjian lama, Tuhan kalian pernah membebaskan laki-laki yang tidur dengan istri orang. Siapa? David.
ngambil istri orang bernama Batseba, dibunuh nggak? Tidak. Kemudian siapa lagi? Yehuda meniduri menantunya, dibunuh Tuhan nggak? Tidak. Kemudian siapa lagi? Pesundal yang dibebaskan Yesus. Jadi kalau para pesundal ini lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kenapa keluarga saudara yang marah terhadap saudaranya harus dihukum? Katanya ajaran kasih. Ini kenapa pelaku dosa besar itu dilindungin sama Yesus? Kalau keluarga sendiri tuh kayak keras banget gitu loh. Makanya saya tanya sama kalian, kenapa agama Kristen dikatakan agama kasih, hukumnya mengerikan gini kok? Ke saudara kok kejam banget, ke para pejina, pelaku kejahatan kok baik banget, musuh kasihi. Kan itu yang menjadi pertanyaan, kontradiktif ajarannya. Itu ya. Gak punya kaidah sih. Oke, Doksa, silakan Doksa. Doksa, silakan. Menanggapi Doksa? Menarik sih yang disampaikan Mbak Rifa gitu. Cuman ya memang yang saya pahami di ajaran Kristen tidak ada dosa besar dosa kecil sih. Jadi satu dosa pun cukup untuk membawa kita ke neraka sih. Kalau pengajaran Kristen seperti itu. Siap. Jadi berarti menurut Yesus, kalau Kristen itu seperti kita berangkat nih bawa kereta atau bawa mobil lewat 10 lampu merah, 9 lampu merah bener, lampu merah ke 10 terobos. Mbak Rifa nggak bisa bilang wah aku udah bener 9 nih. Analoginya itu kalau saya bisa buktikan itu tidak apple to apple. Sekarang gini, ajaran Kristen seperti itu sih. Artinya bukan itu bukan ajaran Kristen. Satu saja itu cukup untuk berarti itu bukan ajaran Kristen. Itu ajaran Paulus. Jangan bawa Yesus lah. Loh, itu ajaran Kristen. Kapan Yesus bilang begitu? Yang mengatakan seperti itu, barang siapa yang mengerjakan seluruh hukum Taurat harus mengerjakannya secara full, dan kalau tidak dikerjakan satu maka gagal yang lain. Itu Paulus yang ngajarin, brother. Saya baca kitabmu loh. Nah, kalau memang Tuhannya Bani Israel mengajarkan hal demikian, kenapa ada aturan korban penebus salah dalam perjanjian lama? Itu bukti kalau seandainya gagal menjalankan hukum Taurat nggak dimatikan. Nggak ada hukuman mati, tapi ditebus dosanya dengan mengorbankan hewan kurban. Artinya ada dosa yang ketika diupayakan penghapusannya diampuni dosanya sama Tuhan. Nah, ajaran yang kamu baca itu tuh doktrin dari Paulus. Dalam kitab Ibrani saya tahu itu, dalam kitab Galatia saya tahu itu. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, menurut Yesus, apakah sama dosanya anak kecil yang mencuri permen di hipermat dengan Hitler yang membunuh ribuan orang Yahudi? Sama? Oh sama. Wah, inilah kata saya, Tuhannya orang Kristen itu, teman-teman, dalam paradigma Islam tidak adil. Kenapa? Anak kecil yang mencuri permen itu sama-sama masuk neraka nanti dengan Hitler, guys. Ya, sama. Kristen Iya. dosa saja cukup untuk membawanya ke neraka. Iya, makanya anak kecil kalau mencuri permen itu langsung masuk neraka. Cerita korban tebusan ya ajaran Kristen menganggap bahwa itulah bayang-bayang dari apa yang dilakukan Yesus. Saya nggak tanya itu dulu. Itu ngapain sih jauh-jauh banget? Saya cuma memastikan. Saya ulangi. Aduh, kalau kamu bicara tentang korban tebusan itu bukan kapasitasmu. Orang Yahudi itu punya ya aturan itu. Nah, kamu kan Kristen, kamu kan tebusannya Tuhan, kematian Tuhan yang nebus kamu. Teman-teman perhatikan ya, menurut Yesus yang katanya adalah Tuhan yang pengasih itu, anak kecil yang mencuri permen itu sama masuk neraka dengan Hitler yang membunuh ribuan orang Yahudi ya. Iya, anak-anak Tuhan dengar ya. Iya. Artinya disitulah kita perlu Tuhan untuk menebus kita, karena ya kita tidak mungkin lepas dari dosa kan begitu. Oke, kalau begitu Yesus berbohong. Apa kata Yesus terkait seorang perempuan? Perempuan sundal ini telah diampuni dosanya karena dia banyak berbuat kasih. Berarti Yesus berbohong di situ. Waduh, bahaya nih orang. Berbohong kayak mana maksudnya? Kan kamu bilang tidak ada manusia yang mampu mengupayakan keselamatannya. Yesus berbicara begitu. Perempuan ini diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Kamu pikir itu bukan upaya berbuat kasih? Gimana sih, Dek? Aduh. Kamu pikir perempuan yang diampuni dosa itu sudah loh? Bukan kita tafsiran berbuat itu baik tekstual. Bukan. Tunggu ya, sebentar. Saya bacakan dulu ayatnya. Nih. Ya. Tunggu ya. Nih. Ini orang Kristen nih kalau kadang ayatnya sendiri dipelintir loh. Ya. Saya tunjukkan ya, teman-teman Kristen ya. Saya buktikan di sini bahwa saya itu tidak mau mempelintir kitab sucinya orang Kristen, tapi orang Kristen sendiri yang mempelintir kitabnya. Coba kamu baca kitab di Lukas pasal 7 nomor 36 ya. Oke. Nih. Tunjuk. Bentar bukan. Nah ini nih. Nah ini nih, yang kayak 40-nya. Mana dia? Ini mana. Bukan itu, tunggu. Di dalam kitab Lukas pasal 7 nomor 48.
Coba kamu baca itu. Ayo baca Berapa, Mbak? itu. Lukas Lukas pasal ke-7 nomor 48. 7:48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Oke? Ya baca sampai 48. Dan mereka 48-nya. duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ini sehingga ia Enggak 47 dari 47. Sorry, dari 47. Dari 47 kamu baca. Dari 47 kamu baca sampai 48. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak yang telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Oke. Tetapi orang Kenapa dia yang sedikit diampuni? diampuni, sedikit Ya. juga berbuat kasih. Kenapa wanita itu diampuni? Wait. Tapi ini kalau kita baca ayat 50. Saya Ayat tanya 50-nya, kata iya. Yesus, Enggak. kenapa? Benar, artinya Saya ini kan tanya perikop kan. Perikop kata ini kan kita harus Yesus. pahami semua kan, tidak bisa Iya. satu ayat. Iya yang Sama saya begini. tanya di ayat Sama 4. begini. Sama begini, contoh tidak ada Kenapa dibilang ayat di- 1 dihilangkan di apokrif, didatangkan ayat baru untuk menjawab ayat yang tadi dibuang gitu loh. Yang saya tanya di ayat 47 itu, kata Yesus perempuan itu diampuni karena apa, Dek? Ya, enggak. Mari iya betul. Aduh. Enggak, Di sini dibilang karena ia berbuat kasih, betul. Ya sudah, berarti Iya, kamu tapi- telah membohongi diri Udah. kami di sini. Bentar dulu. Ya, Kamu ya, itu silakan. bawa ajaran Paulus, Dek. Sementara Yesus sendiri mengatakan ada orang yang diampuni karena upayanya sendiri. Apa upayanya? Berbuat kasih. Bahkan kalau kamu mengatakan bahwa manusia tidak berupaya, bohong sekali. Kamu tahu nggak ayat Yesus mengatakan, ya, guru, sedikitkah yang diselamatkan? Berusahalah kamu masuk ke dalam pintu itu, bahkan kamu tidak akan dapat masuk. Nggak ada orang Kristen itu masuk ke dalam surga, kata Yesus, tidak dijamin kalau masuk surga. Nah, pertanyaan saya, Matius 7 nomor 15-21, apa kata Yesus? Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang mengikuti perintah Allah. Emang mengikuti perintah Allah itu tidak berusaha gitu? Jadi inilah kadang-kadang umat Kristen di ayatnya sendiri dipelintir loh. Ketika kamu membawa pengajaran Paulus ke hadapan saya tentang kamu dengan ajaran Yesus. Di sinilah terbukti bahwa umat Kristen itu betul-betul anti Kristus. Mereka anti dengan Kristus yang adalah Yesus, tapi mereka ikuti Paulus yang adalah Bapak yang menginginkan kematian Yesus. Yang kata Yesus dalam Yohanes pasal 8:37 adalah iblis. Kata Yesus yang menginginkan kematian Yesus kan iblis bapaknya. Baca deh. Kita. Nah, jadi gitu. Sekarang ketika saya sudah tunjukkan kepada kamu perkataan Yesus sendiri terang-terangan mengatakan bahwa perempuan ini telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih, apalagi bantahan kamu terkait bahwa manusia itu bisa mengupayakan keselamatannya. Silakan. Enggak, manusia enggak bisa mengupayakan keselamatannya, itu jelas sih. Cuman kalau Apa ayat itu? ini Di ada ayat itu. konteksnya, kayak saya bilang Ya, tadi, apa di ayat konteksnya? 50 dibilang Konteksnya apa? imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah Ya. dengan selamat. Ya, imanmu telah menyelamatkanmu. Kan begitu. Coba kamu baca dari ayat 3 di ayat ke-37 tadi sampai ke ayat 50, coba kamu bacakan semuanya. Ayat ya itu udah saya bacakan Terus tadi. di ayat yang saya kasih tadi di awal kamu baca Iya. sampai selesai, ya ampun. Iya, tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepadamu Atasnya perempuan dibaca itu, orang yang sedikit mengampuni sedikit yang apa berbuat kasih sedikit juga diampuni. Artinya ada upaya yang dilakukan. oh bukan, orang yang sedikit diampuni sedikit juga berbuat Karena kasih. sedikit juga berbuat kasih. Oh enggak, bukan begitu. Tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga ia berbuat kasih. Beda kan? Lanjut dulu yang lainnya, saya nggak mau lomba-lomba bodoh-bodohan ya. Oke, siap. Bang Angon, assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. lanjutin nih, saya seneng nih. Antum ini. Pak Angon ya, Pak Angon. Pak Angon. Ada suara anak teman saya di sini, nggak enak ada suaranya nangis. Oh, Jadi iya, yang mute lanjutin dulu yang nih. lain. Oh iya, siap. Ini loh nih Pak Angon. Pak Saiful. Yang foto sama Lina Wijaya. Bukan kamu loh Pak Saiful. Aduh, ya. Masih panas aja lihat paman foto-foto sama Lina Wijaya, heran deh aku. Udahlah, yang masalah biarkan paman hangat dengan dia. Kamu kedinginan. Iya, aku lupain. Nah, kok malah turun sih, kampret. Sulit melupakannya karena Pak Angon gayanya memang betul-betul kayaknya ini punya gue gitu. Kalian Meresapi jangan banget ganggu. ya.
Meres sapi banget. Sapinya yang diperes jadinya. Mana sih kamu turun lah si Uni sih. Ini antum nggak Iya ditinggalkan turun takut dia. Wait. Ayo Kristen tekan 1 ya. Kristen silakan. Ya oten-oten yang mau naik silakan tekan 1 lah. Kang Bibel bingung saya tuh Kang ini. Iya Bang. Apa yang Gimana? tertulis barusan kita sama-sama baca dia hianati langsung, gimana ya orang kayak gitu ya? Takdir. Emang takdir saya rasa karena diajarin seperti apapun saya rasa cukup jelas ya. Apologet Islam itu menerangkan tuh sangat detail, terperinci, terutama itu pasti berdata yang pasti ya. Menurut yang tertulis, betul, terstruktur. Tetapi mereka tidak dapat ilmu dari Pak Nurudin gini Pak Iqbal. Sebentar Uti, coba perhatikan kalimat saya. Pak Nurudin menyatakan begini ke saya, ke kita ya, karena dia sedang berdakwah depan umum. Jadi orang masuk neraka itu, apa yang masuk oten itu tidak semua yang masuk neraka. Ada orang-orang yang dia tidak masuk surga, tidak masuk neraka, atau maksudnya tidak mutlak. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang gila. Orang-orang yang bodoh itu ketika seruan belum datang dan mereka tidak menangkap seruan itu, mereka tidak masuk neraka. Iya. Nah saya nggak mau takutnya mereka itu pura-pura gila nih. Mungkin nggak mereka pura-pura gila. Saya tahu itu maksud Ustadz Nurudin itu adalah orang-orang yang belum dapat kepada mereka risalah kenabian dan mereka belum membantah dan menolak. Itu dia. Itu masuk ke dalam ranah ahlul fatrah. Ya cuma jadi mereka hampir nggak ada kan? Kenapa Kang Sep? Hampir nggak ada kan? Ya nggak gini maksudnya gini loh. Makanya kan di dalam Islam itu kan diangkat pena dalam 3 perkara. Yang pertama orang ODGJ, yang kedua adalah orang yang tidur, yang ketiga adalah orang yang memang satu lagi itu lupa. Artinya teman-teman Kristen kita ini bukan orang yang ODGJ, tapi mereka adalah orang yang menolak. Otak mereka coba ajarkan mereka 1000 tambah 1000 berapa? Nggak mungkin mereka jawab itu 1000. Tapi coba Tuhan satu, Tuhan Bapa tambah Tuhan Anak, pasti mereka akan bilang 1. Jadi itu kenapa Allah azab mereka, bukan karena kebodohan, bukan karena jiwa mereka rusak, bukan Allah yang merusak pikiran mereka, tapi mereka sendiri yang menolak gitu loh. Itu kenapa mereka tidak dikatakan ODGJ. Betul. Ini anekdot sebenarnya sih teman-teman Uti ya. Nih, anekdot yang saya sama itu anekdot. Jadi bagaimana bisa gitu kan? Ketika seruan diberikan dan mereka tidak memahami seruan itu. Nah ini mereka selamat. Cuman kalau saya lihat ketika mereka membaca kitabnya kayak gitu, ya gimana kita bisa menjelaskan Quran gitu. Itu sih yang saya simpulkan, Mas. Karena kitabnya sendiri yang terbaca, yang sama-sama kita baca, dia orang Indonesia, kita orang Indonesia kan, bahasanya juga sama-sama kita gampang nangkep. Gitu. Ternyata oleh mereka dimaknai jauh dengan apa yang tertulis. Gimana dengan Quran? Gitu. Jadi kalau mereka itu sudah pasti masuk neraka sebetulnya Bang Angon, tetapi ya? ada tingkatan. Neraka yang paling mengerikan yang dimasuki adalah sama oten ini, itu bagian oten-oten yang tidak mengerti bahasa Indonesia itu. Itu saya rasa hampir rata-rata oten di Indonesia itu tidak paham bahasa Indonesia, dia nggak mengerti dia. Atau mereka belum bikin kamus mereka sendiri sehingga kemudian kita belajar tentang kamus mereka. Jadi ada kamusnya ada Bang Angon, kamusnya ada, tetapi bertolak belakang dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, begitu. Dia punya kamus dan oten Indonesia saja saya rasa yang punya kamus. Di lain nggak ada. Oke, Kristen silakan. Sudah jam ini ya, sudah hampir jam 11 waktu saya istirahat karena saya juga lagi jaga pola tidur, makanya saya cepat-cepat ke Komal kalau diskusi. Kok jam 11? Buat teman-teman muslim di sini jam 9 baru. Sini sudah dari tadi beda 2 jam. Saya di Ternate kan bangun. Istirahat. Ya, mohon maaf teman-teman kalau ada kata-kata yang salah. Kembali lagi, saya tidak mengajak kalian masuk Islam karena Islam itu agama pilihan, bukan agama yang ditawar-tawarkan itu saja. Dan juga Islam adalah perkara tentang kualitas bukan kuantitas. Lebih baik sedikit tapi berkualitas ketimbang banyak tapi bak bui di lautan. Artinya tidak ada orientasi saya untuk mengislamkan, tetapi lebih mengajak kalian berpikir. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Semua yang saya sampaikan itu boleh kalian tanggapi, boleh kalian bantah, boleh kalian kritisi, bahkan boleh kalian laporkan kalau itu berupa penistaan menurut kalian. Tapi siap-siap kalian di pengadilan berhadapan dengan saya ya. Nah, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat teman-teman Kristen. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Uni. Ya.
the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.